Ya, Shalom. Jumpa lagi bersama dengan saya, dan hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang berjudul pengajar atau pemberita yang misioner. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik dan kiranya siap mendengarkan pengajaran ini dari awal sampai akhir, ya. Dan jika saudara diberkati, bisa juga membagikan ulang kepada teman-teman yang lain. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya ingin memulai dengan sebuah ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua, yang berkata seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di sana disebutkan beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Ini merupakan sentral dari seluruh kesaksian, pelayanan maupun pengajaran Kristen. Jadi surat 2 Timotius ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius itu adalah muridnya yang dipanggil sebagai anakku yang kekasih. Jadi dia berada dalam bimbingan Rasul Paulus sampai akhirnya dia menjadi seorang yang memahami kitab suci, yang dewasa secara rohani, lalu kemudian dia menjadi seorang pelayan yang melayani di sebuah jemaat di Efesus. Jadi Rasul Paulus akhirnya menyebut dia sebagai teman sekerja. Luar biasa ya, dari seorang anak murid kemudian menjadi rekan sekerja. Saudara, Timotius ini adalah seorang yang tulus dalam pelayanan, seorang yang setia. Karena itu Paulus berkata, tidak ada seorang pun padaku seperti dia. Luar biasa ketulusan, kesetiaan Timotius di dalam melakukan tugas pelayanan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Paulus memberikan dia kepercayaan sebagai seorang pemimpin gereja. Sebagai seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab, terutama di dalam memberikan pengajaran-pengajaran firman yang murni. Sebab pada masa itu ada pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk mengacaukan gereja atau jemaat yang ada. Timotius harus menata semua pelayanan, termasuk kebaktian gereja, termasuk juga di dalam menata pelayanan para penatua, juga pelayanan-pelayanan yang bersifat diakonia kepada para miskin, para janda dan lain sebagainya. Ya. Jadi tanggung jawab itu tidak mudah ya, tetapi Timotius bersedia untuk melakukannya. Pada saat surat ini ditulis, Timotius digolongkan seorang yang masih muda dalam usia. Ya, secara fisik juga ada kelemahan pastinya ya. Tetapi sekalipun demikian, panggilan Tuhan di dalam dirinya membuat dia siap dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Jadi, dalam kondisi yang sedemikian, Paulus terdorong ya untuk memberikan nasihat atau memberikan pesan kepada Timotius supaya Timotius itu dapat memaksimalkan perannya di dalam memberikan pengajaran ataupun pemberitaan firman di tengah-tengah jemaat. Jadi didaktika atau pengajaran yang seperti apa yang mau disampaikan oleh Timotius? Yang pasti sebagaimana 2 Timotius 4 ya dimulai dengan sebuah pesan, dan pesan itu sebenarnya berupa perintah. Aku berpesan kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Jadi berpesan di sana disebut dengan istilah diamarturomai.
Dia marturomai itu bukan hanya sebuah pesan biasa-biasa, tetapi mengandung perintah, ya. Jadi dia marturomai ini ada hubungannya dengan istilah hukum juga, dan dapat berarti memberikan kesaksian di bawah sumpah ketika ada sidang, ya, peradilan. Pesan yang disampaikan adalah hal yang sungguh-sungguh dan tegas. Beritakanlah firman atau Injil. Ya. Jadi dalam versi King James dikatakan, preach the word, be instant in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Jadi apa maksudnya? Dia harus siap memberitakan Injil, memberitakan firman dalam segala musim, ya, apapun keadaannya, baik atau tidak baik waktunya. Bahkan dia harus memiliki kesabaran ataupun kesiapan untuk menderita, untuk menyampaikan pengajaran yang kuat, ya. Timotius sebagai rekan kerja Paulus sekali lagi diperintahkan memberitakan firman Tuhan, dan itulah tugas utamanya, yaitu memberitakan firman. Kita perhatikan bahwa firman yang disampaikan itu firman yang mana? Tentu adalah firman yang berotoritas, ya. Firman yang berkuasa. Firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Karena itu Rasul Paulus menegaskan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, pasal sebelumnya, ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini sangat penting bahwa pengajaran yang disampaikan itu adalah pengajaran yang berotoritas. Karena memang istilah diilhamkan itu dari kata theopneustos, berarti segala tulisan atau semua scripture, kitab suci itu berasal dari Allah, dihembuskan atau dinafaskan oleh Allah. Dengan kata lain, diinspirasikan oleh Allah, bersumber dari Allah sendiri. Jadi firman Tuhan itu dikarang atau autornya adalah Allah sendiri, sehingga dia memiliki otoritas. Ya, para nabi, para rasul hanya dipakai sebagai alatnya Tuhan, ya, untuk menuliskan isi hati Tuhan. Tapi pengarang utamanya adalah Allah sendiri. Sehingga kalau saya dan saudara berkata firman itu berkuasa, firman berotoritas, itu karena kita mempercayai Allah sendiri yang menjadi sumbernya. Allah sendiri menjadi pengarang utama dari seluruh kitab suci. Para nabi, para rasul hanya sebagai alat saja yang dipakai untuk menuliskan apa yang merupakan pesan Tuhan. Jadi sekali lagi, Allah yang menjadi autornya. Karena itu firman Tuhan itu berotoritas, karena autornya adalah Allah sendiri. Firman Tuhan merupakan kabar sukacita bagi orang-orang berdosa. Oleh karena itu Timotius harus menjadi bentara yang memproklamirkan kebenaran, yang akan menyampaikan ajaran yang sehat, sound doctrine di depan umum, dan dia harus melakukannya dengan keberanian, dengan penuh kesetiaan. Jadi perintah memberitakan firman Tuhan bukanlah sesuatu yang bersifat indikatif, tetapi itu bersifat imperatif. Imperatif artinya satu perintah yang bersifat keharusan. Artinya bahwa pemberitaan firman Tuhan adalah wajib untuk dilaksanakan orang percaya. Dan itu bukan merupakan usulan, bukan merupakan saran, ya. Jadi amanat agung, Great Commission, tidak boleh diganti menjadi saran agung, Great Suggestion, ya. Apalagi jika Great Commission berubah menjadi Great Omission. Apa maksudnya? Amanat agung jangan berubah menjadi Great Omission, pengabaian terbesar. Dan inilah yang sangat memprihatinkan. Nah, saudara,
kita perhatikan bahwa ada 3 hal pertanda yang menjadi ciri khas pengajaran atau didaktika Kristen yang bisa kita lihat berdasarkan 2 Timotius 4 ayat yang kedua yang tadi sudah dibacakan. Secara ringkas saja saya sampaikan, pertama bahwa pengajaran itu bersifat mendesak. Ya. Mendesak, dari kata kerja epistemi. Secara harfiah berarti siaga, bersiap-siap, siap sedia. Tapi di sini nadanya bukan kesiapan atau kerelaan, melainkan menekankan mendesak begitu. Pemberita firman atau pengajar harus tahu bahwa yang dibahasnya itu bukan soal yang sepele, melainkan soal hidup dan mati. Nah, saudara-saudara, kita para pemberita firman, para pengajar, bahwa yang kita sampaikan adalah firman Tuhan yang berkaitan dengan masalah soal hidup dan mati. Yang diberitakannya adalah tentang keadaan gawat atau genting orang-orang berdosa yang memang berada di bawah murka Allah, ya. Maka seorang penulis namanya Richard Baxter, dia juga seorang teolog, berkata, apapun yang Anda perbuat, tunjukkan bahwa Anda bersungguh-sungguh. Mustahil Anda dapat membuat hati orang remuk redam dengan bergurau, atau dengan mendongeng, atau dengan mengucapkan pidato yang semraut, apalagi yang lebay gitu ya, berlebih-lebihan, atau yang lebih menekankan tentang pengalaman pribadi, ya, atau menekankan tentang humor, komedi, yang penting orang tertawa, perutnya dikocok sampai capek, ya, bukan itu. Maka dia berkata sekali lagi bahwa pemberitaan firman Tuhan, ya, atau pengajaran firman Tuhan itu tidak bisa disampaikan hanya dengan gurauan saja atau dengan mendongeng, ya. Pemberitaan firman Tuhan mendesak, ya, sifatnya mendesak demi penyataan dan kerajaan Allah. Dan itu yang harus terus ditekankan, itu yang dilakukan. Maka Paulus menambahkan ungkapan baik atau tidak baik waktunya. Artinya nyatakanlah firman pada segala kesempatan. Pada segala kesempatan. Situasi-situasi yang menurut kita tidak mendukung atau tidak baik, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengajarkan kebenaran. Ya, contoh saja pada masa sekarang ini, ya, pandemi virus corona, COVID-19, membuat pembatasan sosial berskala besar. Orang harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ya, aktivitas di rumah dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat dari sisi yang lain bahwa situasi seperti ini ternyata tidak menutup pemberitaan firman. Malah lebih cepat meluas dengan adanya media sosial seperti YouTube, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu menjadi alat yang sangat-sangat sederhana, tetapi juga sangat signifikan di dalam menyampaikan pesan firman Tuhan. Ya, tentu kita tidak bisa berkata kalau begitu sampai seterusnya ibadah saja di rumah, mengajar saja di rumah, aktivitas di rumah saja, semua digantikan dengan media online karena ibadah juga panduannya online. Bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya baik atau tidak baik waktunya dalam situasi-situasi yang sulit, maka kita tidak punya alasan berkata bahwa aduh, tidak bisa saya mengajar, tidak bisa saya menyampaikan kebenaran. Tidak. Tetapi kesulitan justru itu menjadi satu kesempatan yang baik bagi kita secara pribadi berkontemplasi atau memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, tapi juga dengan keluarga, tapi juga dengan pihak yang lebih luas lagi. Kita bisa berinteraksi melalui kecanggihan IT, teknologi pada zaman now, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus berkata, nyatakanlah, beritakanlah firman Tuhan pada segala kesempatan. Kalau seorang bernama William Hendrickson, ya, berkata begini, welcome or not welcome, Timothy must either be on the spot with the message from God. He must buy up the opportunity.
Ya, jadi ini harus dimanfaatkan. Ini harus dipergunakan peluang yang ada untuk apa? Tetap memberitakan firman Tuhan yang bersifat mendesak, gitu ya. Ya, tentu ini tidak dimaksudkan hantam promo gitu ya. Tidak dimaksudkan yang penting beritakan sesuka hati, ya tanpa etika. Bukan itu. Tetapi Paulus menekankan lebih kepada keadaan si pemberita, bahwa si pemberita itu siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya, dia tetap harus konsisten di dalam pemberitaan, di dalam pengajaran. Jadi kita lihat ini memang dari sisi alam, dari sisi situasi dan kondisi di luar pemberita, situasi sulit harus memberitakan firman, tapi terlebih bahwa seorang pengajar, seorang pemberita kebenaran, dia tidak bisa mencari alasan atau ya dengan situasi yang sulit dia membela diri, wah memang situasinya sulit jadi saya tidak bisa mengajar, tidak bisa bekerja, tidak bisa buat ini dan itu. Tidak. Tapi justru Paulus menekankan si pemberita atau si pengajar itu memang harus mempersiapkan dirinya kapan saja. Ya, kapan saja. Kalau bisa dikatakan seorang pemberita, seorang pengajar dia harus standby. Ya, 24 jam kapan saja ketika dia diperlukan untuk melayani, untuk mengajar, untuk memberitakan kebenaran. Si pemberita harus siap sedia setiap waktu, senang atau tidak boleh malas, tidak boleh enggan. Hamba Tuhan, pengajar, penginjil harus siap memberitakan Injil kemana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun. Ya, penghiburannya adalah jangan takut, kata Tuhan. Sebab Tuhan berjanji akan menyertai ya. Dia berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Ya, saya kira ini hal yang harus kita pahami ya. Ya, saya berhenti dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Ya, Tuhan memberkati.